Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika bersama Misania. Masih dalam topik aritmatika sosial ya. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari mengenai bunga tunggal dan pajak. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita awali pembelajaran dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita akan membahas dua, yaitu bunga tunggal dan pajak. Apa itu bunga tunggal? Nah, kita harus tahu dulu nih bunga. Jadi, ketika kita menyimpan uang di bank, maka tiap bulan uang kita akan bertambah. Nah, tambahan uang itu yang disebut dengan bunga. Kalau bunga tunggal apa? Bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung berdasarkan modalnya saja. Nah, ini ada rumusnya, bunga sama dengan N/12 dikali persen B dikali M. Bunga adalah besar bunga dalam rupiah ya. N-nya jumlah periode dalam bulan. Persen B artinya persentase bunga dan M adalah modal. Oke, kemudian ada pajak. Pajak yang akan kita pelajari di sini ada dua. Yang pertama pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita kenal dengan PPN. Nanti itu kata kuncinya adalah harga yang dibayarkan itu bertambah. Nah, satu lagi ada pajak penghasilan atau kita singkat dengan PPH. Uang yang diterima akan berkurang. Nanti kita lihat dalam contohnya ya. Oke, di sini Pak Reza menyimpan uang di bank sebesar 4 juta rupiah dengan bunga tunggal 16% per tahun. Hitunglah jumlah uang Pak Reza setelah 3 bulan. Nah, menyimpan uang 4 juta ini apa? Modalnya ya, M. Kemudian bisa kita tulis dulu rumusnya, kita masukkan. Jadi langkah pertama kita mau mencari dulu nih bunganya, pertambahannya dalam rupiah itu berapa. N-nya itu tadi jumlah periode dalam bulan, di sini ada keterangan 3 bulan, berarti N-nya 3. 3/12 dikali persentase bunga, 16% kita ubah ke pecahan biasa. 16/100 baru dikalikan dengan modal, dikali 4 juta. Nah, dari sini bisa kita cari nih yang bisa dicoret atau yang bisa disederhanakan. Yang paling mudah 0 ya. 0-nya boleh kita coret. Oh, di sini di bawah ada 2 nih. Kita coret 2, berarti di sini juga coret 2 0-nya. Terus ada yang bisa disederhanakan tidak? Oh, ini nih ada 3/12 sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3 1, 12 bagi 3 4 gitu ya. Nah, kemudian ada lagi tidak. Oh, di sini ada angka 16 nih. 16 bisa kita bagi dengan 4. Sama-sama dibagi 4 ya. Misalnya pakai warna kuning. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Kalau 4 bagi 4 hasilnya 1. Jadi kita masih punya angka yang angkanya 1 udah nggak usah dihitung lagi, nggak apa ya. Jadi kita tinggal menghitung 4 dikali 4 yang ini ya. Nih 4 dikali 4 16. Terus masih ada 0-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi 160.000. Bisa ya. Oke, setelah kita mendapatkan bunganya, baru kan yang ditanya ini jumlah uang nih. Berarti kita tambahkan antara modal dengan bunganya. Modalnya tadi berapa? 4 juta ditambah dengan 160.000. Jadinya 4.160.000. Kesimpulan, jumlah uang Pak Reza setelah 3 bulan adalah 4.160.000. Next, Pak Surya menyimpan uang di bank dengan bunga 9% per tahun. Jika setelah 6 bulan ia menerima bunga sebesar 31.500, berapakah besar uang simpanan Pak Surya? Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah modalnya itu berapa. Gitu ya. Nah, ini tadi rumus yang kita gunakan. Oke, di sini
bisa kita karena yang ditanyakan adalah modal ya, bisa kita tulis seperti ini. Dari N per 12, N-nya berapa? Di sini ada 6 bulan, berarti 6 per 12. Dikalikan persentase bunga 9%, kita ubah ke pecahan biasa 9 per 100. Dikali M, modalnya kita tulis M dulu ya, karena yang ditanyakan sama dengan bunganya. Bunganya itu 31.500. Bisa kita tulis seperti ini ya. Kemudian dari sini boleh kita sederhanakan dulu. Ini ada 6 per 12. Boleh kita sama-sama dibagi 6 ya. 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Berarti 1 kali 9, kemudian per 2 kali 100. Oke. Ini ya, 1 kali 9, 2 kali 100. Jadinya 9, atasnya masih punya 9 per 200 dikali M sama dengan 31.500. Oke, ketika kita mau mencari M, berarti yang di bawah sini bisa kita kalikan dengan 31.500. Artinya bisa kita tulis seperti ini, 31.500 dikali 200 baru dibagi sama 9. Nah, ini bisa kita hitung nih. Bisa kita coret 315 dibagi 9. Itu ya sama-sama dibagi 9. Nanti ini diperoleh 35, 9 bagi 9-nya 1. Nah, berarti kita masih punya angka 35 dikali 2, 70 ya. Terus masih ada 0-nya 2. Berarti di sini ada 4 ya berarti ya. Jadinya 700.000. Oke, kesimpulannya besar uang simpanan Pak Surya adalah 700.000. Soal ketiga tentang pajak ya. Bu Anissa membeli beberapa makanan di toko dengan harga Rp240.800 dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa rupiah Bu Anissa harus membayar makanan tersebut? Nah, perlu kita ingat nih, PPN itu harga yang dibayarkan bertambah ya. Jadi kita mencari besar pajaknya dulu yang harus kita keluarkan itu berapa. Nah, di situ 10% kita ubah ke bentuk pecahan biasa, jadinya 10 per 100. Kita kalikan dengan harga tuh 240.800. Nah, ini bisa kita coret ya nolnya ya. Di sini coret 1, di sini coret 1, boleh. Berarti 204. Di sini ada lagi ya. Sini 1, di sebelah sini juga 1. Berarti sisanya adalah 24.080. Itu besar PPN-nya. Nah, berarti harga yang harus dibayarkan ditambahkan dengan total harga yang tadi 240.800 ditambah PPN-nya 24.080. Hasilnya 264.880. Kesimpulannya, Bu Anissa harus membayar sebesar Rp264.880. Soal terakhir, Pak Ridwan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp2.500.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp450.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh-nya adalah 10%, berapakah gaji yang diterima Pak Ridwan dalam sebulan? Nah, PPh itu uang yang diterima akan berkurang ya. Oke, kita hitung dulu nih besar penghasilan yang kena pajak. Tadi kan
gajinya 2.500.000 tapi ada penghasilan yang tidak kena pajak, berarti kita kurangkan dulu, kurang dengan 450.000, hasilnya 2.050.000 rupiah. Nah, yang kita hitung yang kena pajak yang ini ya, berarti besar pajak penghasilannya 10%. Dari 10% ini ya kita kalikan, kita ubah ke pecahan biasa 10/100, kemudian kita kalikan dengan besar penghasilan yang kena pajaknya aja, yaitu 2.050.000. Nanti kita coret nih ya, di sini 2, di sini 2 gitu boleh. Berarti kita masih punya, ini ditulis lagi aja nih, 20500 dan ada 0 lagi 1 ya. Nah ini kita tulis sama ada 1 lagi nolnya, jadinya 205.000 rupiah. Gaji yang diterima berarti awalnya kan memperoleh gaji 2.500.000, karena ada PPh-nya berarti dikurang PPh-nya 205.000, jadi hasilnya 2.295.000. Gaji yang diterima Pak Ridwan dalam sebulan adalah 2.295.000 rupiah. Mudah ya. Oke, silakan dikerjakan latihan soalnya. Coba dipahami dulu, kemudian dilihat angka-angkanya dengan teliti ya. Jangan sampai ketukar sama angka-angka yang ada di contoh soalnya ya. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat untuk pembelajaran hari ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.